ini saya akan menjelaskan salah satu sejarah peninggalan Jepang di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Pada gambar di samping adalah Gedung Pak-Pak yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Pertama, sejarah dan latar belakang. Gedung Pak-Pak berdiri di atas lahan perhutani KPH Gundi di Desa Geyer, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Nama dari gedung ini diambil karena atap dari gedung tersebut berbentuk datar, sehingga disebut sebagai Gedung Pak-Pak. Gedung Pak-Pak diklaim menyimpan sejarah kelam kebrutalan tentara Belanda dan Jepang. Bangunan seluas 338,5 meter persegi ini berarsitekturkan Belanda. Gedung tersebut semula dibangun sebagai markas besar tentara Belanda pada tahun 1919 sebagai tempat penyiksaan pribumi yang dianggap membangkang pasukan Belanda. Namun, pada saat masa kependudukan Jepang, gedung ini kemudian beralih fungsi sebagai rumah bordir yang diisi Jugun Lanfu. Apa sih Jugun Lanfu itu? Mari kita simak pada subbab berikutnya. Yang kedua, ada fungsinya bagi Jepang. Dahulunya, gedung ini berguna memenuhi nafsu para tentara Jepang. Di dalam gedung ini terdapat 8 ruang kamar yang luas, 4 ruang di lantai atas dan 4 ruang di lantai bawah. Beberapa ruangan tersebut di dalamnya terdapat ranjang besi yang berkelambu tanpa kasur seperti pada gambar berikut ini. Gedung Pak-Pak sebagai salah satu bukti dari adanya perbudakan seks di masa Jepang yang disebut dengan Jugun Lanfu. Salah satu pengakuan dari Jugun Lanfu yang bernama Ibu Sri Sukanti sendiri memberikan keterangannya bahwasannya ia dahulu dijemput oleh tentara Jepang saat berusia 9 tahun. Ia juga menceritakan bahwa di dalam gedung itu banyak anak perempuan lain tetapi tidak berada dalam satu ruangan. Sri sendiri ditiduri hingga 3 malam 3 dalam sehari. Selain itu, selama berada di gedung Pak-Pak tersebut, Sri juga dirajinkan disuntik obat agar dirinya tidak hamil. Yang ketiga, ada dampaknya bagi masyarakat sekitar. Gedung Pak-Pak yang menjadi rumah bordir yang dihuni para tawanan yaitu gadis-gadis belia ternyata merupakan warga asli Kabupaten Grobogan. Namun setelah tentara Jepang hengkang dari Indonesia, tahun 1953, Gedung Pak-Pak diambil ahli Perum Perhuni sebagai rumah dinas administratur KPH Gundi. Sejak pertama kali difungsikan, tak pernah sama sekali dipugar untuk melestarikannya. Namun, menelisik besarnya nilai sejarah Gedung Pak-Pak, KPH Gundi berencana menghidupkannya dengan berupaya mempercantik bangunan serta mengelolanya menjadi objek wisata unggulan di Kabupaten Grobogan. Sehingga masyarakat sekitar tahu ada sejarah kelam kejahatan tentara Jepang dan Belanda di Grobogan dan dapat dijadikan kebanggaan sendiri di wilayah ini sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya manusia, alam, dan pendapatan masyarakat yang lebih baik. Lalu yang terakhir, ada fungsi bangunan tersebut saat ini. Seperti penjelasan di atas tadi, bahwasannya Gedung Pak-Pak telah dijadikan sebagai paket wisata dalam bentuk museum, seperti pada gambar di samping. Bahkan Gedung Pak-Pak sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh BPCP Jateng. Dan konon juga ada ruang bawah tanah dan bahkan ada peninggalan emasnya, tutur Wakil Administratur KPH Gundi. Dari sini bisa kita petik beberapa hal bahwasannya kedatangan bangsa asing ke Indonesia telah memberikan dampak yang cukup signifikan, bahkan berbagai dampak masih membekas seperti psikis korban dari Jugun Lanfu sendiri. Sebagai bangsa yang telah merdeka, sudah seharusnya kita menjaga apa saja yang kita miliki, baik warisan maupun peninggalan. Salah satu peninggalan Jepang di Jawa Timur adalah Gua Jepang di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejarah berdirinya atau latar belakang dari gua ini adalah gua Jepang yang berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo ini, tepatnya berada di tengah-tengah hutan bambu di wilayah 2 Muncah Resort Sembulungan. Gua Jepang ini merupakan lubang alami di bawah tanah yang memiliki ukuran cukup besar dan dalam. Keberadaan gua dan bunker-bunker yang ditemukan di Taman Nasional Alas Purwo ini menunjukkan ciri khas sarana militer Jepang, yakni dibangun dengan memanfaatkan kondisi lingkungan.
Nah, berikut adalah penampakan Gua Jepang yang terdapat di Taman Nasional Alas Purwo. Fungsi berdirinya gua tersebut, Gua Jepang yang terdapat di Taman Nasional Alas Purwo ini dimanfaatkan sebagai tempat pengintaian. Pembuatan Gua Jepang ini sendiri bukan tanpa alasan. Selain itu, gua ini juga sebagai tempat perlindungan diri ketika ada penyerangan dari pihak musuh. Gua Jepang ini sendiri sudah digunakan sebagai tempat perlindungan sejak masa Perang Dunia II atau PD2. Dampak Gua Jepang tersebut terhadap masyarakat, gua ini dapat dijadikan wisata oleh masyarakat. Dikutip dari berbagai sumber, perjalanan menuju gua ini memang menguras tenaga. Tetapi begitu sampai di lokasi tujuan, rasa lelah selama menempuh perjalanan akan terbayar lunas oleh keelokan gua. Namun, dikutip dari berbagai sumber, Gua Jepang di Taman Nasional Alas Purwo ini terdiri dari 3 kamar, 1 halaman, dan 1 pintu menuju lautan. Pintu menuju lautan inilah yang diduga dihuni oleh banyak ular berbisa, sehingga sampai sekarang belum bisa diakses oleh para wisatawan. Fungsi bangunan gua ini pada saat ini Gua Jepang difungsikan sebagai sarana wisata edukasi sejarah. Kendati pun demikian, di dalam gua banyak ditemui kelelawar bergelantungan, sehingga lantai dan dinding gua dipenuhi kotoran. Selain itu, konon gua ini juga dihuni oleh ular berbisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Mutia Amanda. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan peninggalan Jepang di Jawa Tengah yang saya ambil satu contoh bangunan, yaitu Gua Jepang Kebun Teh Kali Gua Brebes. Nah, saya akan menjelaskan atau memaparkan latar belakang atau sejarah berdirinya terlebih dahulu. Nah teman-teman, berikut ini latar belakangnya. Gua Jepang Kali Gua adalah gua yang dibuat oleh tentara Jepang yang terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Gua ini dibangun pada tahun 1942 sampai 1943 melalui Romusa. Gua ini berkedalaman 850 meter dan terbagi ke dalam beberapa ruangan seperti ruang tahanan, ruang senjata, ruang eksekusi, ruang ibadah, dan ruang dapur. Dulunya gua itu digunakan sebagai tempat persembunyian tentara Jepang di serangan musuh. Gua ini sengaja dibuat pendek agar tidak mudah dimasuki oleh tentara Belanda yang tinggi, badannya melebihi tentara Jepang. Lalu, setelah Jepang kembali ke negaranya, gua tidak digunakan lagi. Pada 1880, gua ini dibuka oleh masyarakat sekitar untuk mencari barang-barang peninggalan tentara Jepang. Akhirnya pada 1995, gua ini dibuka untuk umum. Baru pada tahun 1997, gua ini dibuka untuk objek wisata hingga sekarang. Awalnya gua ini tinggi masih belum seperti sekarang, mulai direnovasi pada tahun 2014. Saat ini, gua dirawat dan dikelola oleh masyarakat sekitar dan PT Perkebunan Negara atau PTPN 9. Nah, teman-teman, berikut ada fungsi berdirinya bangunan ini, yaitu sebagai tempat persembunyian, dan gua itu juga menjadi tempat pembantaian Romusa maupun penduduk di Brebes dan sekitarnya, yang dianggap memberontak kepada pemerintah militer Jepang. Nah, berikutnya yang ketiga ada dampaknya, yaitu rusaknya jalan menuju wisata ini membuat daya tarik wisatawan menjadi berkurang. Para wisatawan yang berkunjung mengungkapkan bahwasanya mereka sangat senang berlibur ke wisata Kali Gua. Tetapi, mereka juga kesal dengan akses pengolahan yang cukup luar biasa. Selain itu, pengguna jalan arah Kali Gua juga berharap agar pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang sudah cukup lama mengalami kerusakan ini. Karena jalan ini adalah jalan menuju wisata Kali Gua, dan wisata Kali Gua merupakan salah satu wisata yang harus dikembangkan. Jika wisata ini berkembang dan banyak pengunjung yang datang, otomatis akan memberikan dampak positif seperti peningkatan pendapatan daerah, meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Berikutnya yang keempat ada fungsi pada saat bangunan ini adalah salah satu tempat rekreasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan.
Keindahan alam yang sangat sejuk dan banyaknya spot foto estetik membuat pesona wisata ini semakin menarik minat para wisatawan untuk berkunjung. Nah, itulah penjelasan dari peninggalan Jepang di Jawa Tengah, yaitu pada bangunan Goa, Jepang, Kebun Teh, Kaligua, Brebes. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau video ini kurang bagus. Saya ucapkan terima kasih, semoga mengerti, bye-bye. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Seli Margaret Siotang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bangunan peninggalan Jepang di Jawa Barat, yaitu Benteng Perlindungan yang berada di Indramayu. Yang pertama, latar belakang benteng untuk perlindungan yang merupakan peninggalan masa penjajahan Jepang, ditemukan masyarakat Desa Dadap, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat setelah puluhan tahun terpendam karena abrasi. Temuan benteng pada masa kolonial ini dapat menjelaskan bahwa Dadap identik sebagai kawasan pelabuhan pada masa lalu. Kepala Desa Dadap, Asrikin, mengatakan temuan berupa bangunan pengintai atau benteng pada masa penjajahan Jepang itu sudah diketahui informasinya sejak 1970-an. Namun katanya keberadaannya baru diketahui sekarang karena kondisinya terpendam abrasi. Bangunan perlindungan awalnya diperoleh informasi dari cerita sepupu yang menyatakan di Dadap banyak sekali peninggalan masa penjajahan Jepang. Selanjutnya, fungsi saat ini, dengan informasi tersebut, Asrikin bersama masyarakat melakukan pencarian di sekitar lokasi yang sekarang dibangun ruang terbuka hijau atau RTH. Yang selanjutnya, fungsi masyarakat sekitar. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya atau TACB Indramayu, Dedi Musasi, menjelaskan sudah melaporkan temuan masa kolonial tersebut ke Balai Arkeologi Bandung dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Ia mengatakan akan memasukkan temuan masa penjajahan itu ke dalam objek diduga cagar budaya atau ODCB agar bisa dipertahankan. Selanjutnya ada fungsi Jepang. Dari hasil pencarian, berhasil ditemukan satu bangunan berupa benteng perlindungan, sedangkan dua lainnya masih berada di muara pelabuhan Dadap dan sisi pantai Blok Baro Buntung. Tidak hanya bangunan perlindungan yang ditemukan, kami juga menemukan parit yang posisinya berada di tengah laut dan bekas bangunan mercusuar katanya. Sri Widya Stuti dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan peninggalan Jepang di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, yaitu Benteng Pendem Kalimaro. Benteng Pendem Kalimaro merupakan sebuah benteng pertahanan peninggalan Jepang yang dibangun pada tahun 1942. Benteng ini terletak di Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Benteng ini dibangun dengan konstruksi beton bertulang seluas sekitar 500 hektar. Total benteng ada 11 bangunan dan tersebar di 3 desa, yakni Desa Bapangsari, Dadirejo, dan Logotes. Lokasi benteng ini sangat strategis karena dapat mengintai musuh dari darat maupun laut. Sesuai dengan fungsinya, Benteng Kalimaro ini dibangun sebagai pusat pertahanan dan pelatihan perang parit dari tentara Jepang. Di sekitar benteng terdapat parit selebar 1 meter yang saling menghubungkan antara satu benteng dengan benteng lainnya. Proses pembangunan benteng Kalimaro ini, Jepang meminta untuk disediakan peralatan konstruksi serta tenaga manusia guna pembangunan, dan akhirnya kurang lebih 200 orang pekerja disediakan dari tiap desa dan dibayar sangat murah. Namun, dengan tenaga yang diperoleh dari 3 desa tersebut, ternyata Jepang masih kekurangan tenaga dan akhirnya mendatangkan romusa atau pekerja paksa dari luar daerah. Dan mereka atau si romusa tadi yang lebih tragis karena mereka dipaksa terus bekerja dan tidak dibayar. Kisah tragis tersebut kemudian berlangsung selama 8 bulan lamanya. Benteng pertahanan tersebut selesai dibangun dan dampak pembangunan dari Benteng Kalimaro tersebut terhadap masyarakat sekitar atau penduduk sekitar yang berada di dekat benteng semua diusir dan harta mereka boleh dibawa. Namun, rumah-rumah warga yang tidak lagi berpenghuni dibakar oleh Jepang. Dan saat ini Benteng Kalimaro masih berdiri kokoh di puncak bukit dan menjadi objek wisata sejarah.
Namun, meskipun menjadi objek wisata sejarah, sayangnya akses jalan menuju lokasi ini rusak dan sulit dijangkau, sehingga menyulitkan warga untuk menuju tempat tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang Benteng Pendem Kalimaro. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang ataupun salah kata maupun pembawaan materi dari saya yang kurang jelas. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Pratama dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan gua-gua peninggalan Jepang. Gua peninggalan Jepang di kawasan Cagar Alam Pangandaran, salah satunya adalah Gua Jepang Pangandaran yang memiliki kedalaman 10 meter dengan lubang pengintai sekitar 1 meter. Sejarah terdirinya Gua Jepang di kawasan Cagar Alam Pangandaran dibuat periode 1941 sampai 1945. Saat itu bala tentara Dai Nippon menduduki seluruh Pulau Jawa dan Madura. Pembangunan Gua Jepang ini dilakukan oleh para pekerja paksa atau romusa selama 1 tahun, dan sampai sekarang Gua Jepang di kawasan Cagar Alam Pangandaran belum pernah direnovasi. Fungsi berdirinya Gua Pangandaran digunakan sebagai benteng pertahanan tentara Dai Nippon Jepang. Fungsi bangunannya untuk mempermudah pengintaian musuh dengan jarak pandang jika ada serangan laut atau darat dari sekutu Belanda. Dampak pembangunan Gua Jepang Pangandaran adalah banyak nyawa masyarakat yang menjadi korban dalam proses pembuatan Gua Jepang tersebut karena kerja paksa. Manfaat Gua Jepang adalah untuk menjadi bukti adanya peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Sekian dari penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, salah satu peninggalan Jepang di Pulau Jawa adalah Gua Jepang Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Bandung. Pertama, sejarah dan latar belakang. Gua ini dibangun pada tahun 1942 pada masa penjajahan rakyat Jepang. Setelah terlepas dari penjajahan kolonial Belanda, di lokasi yang sama didirikan sebuah gua yang dimiliter oleh tentara Jepang pada tahun 1942. Jarak gua yang disebut Gua Jepang ini kurang lebih 600 meter dari pintu gerbang Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda melalui gerbang Dago Pagar. Sebelumnya, gua ini disebut sebagai Gua Omo. Sama dengan gua Belanda, gua ini pun sangat gelap dan juga lembab sehingga memerlukan alat penerangan. Lalu ada fungsi bangunan tersebut bagi Jepang. Gua ini didirikan oleh militer Jepang untuk dijadikan barak militer dan perlindungan, seperti pada gambar di samping. Jika pada gua Belanda ditemukan sebanyak 15 lorong, di gua Jepang kita akan menemukan 18 bunker yang masih dalam keadaan sama seperti aslinya. Bunker-bunker ini pun memiliki fungsi yang berbeda, misalnya sebagai tempat pengintaian, tempat penembakan, ruang pertemuan, gudang, dan dapur. Bunker-bunker ini dibangun dengan jarak berdekatan sekitar 30 meter. Konon untuk membangun gua Jepang ini, militer Jepang memanfaatkan masyarakat Indonesia secara paksa atau kita kenal dengan romusa. Kondisi kedua gua ini terlihat sangat berbeda. Jika gua Belanda terlihat sudah sangat kokoh, gua Jepang justru sebaliknya. Seperti pada gambar ini, gua Jepang nampak dibiarkan seperti aslinya dan tidak mengalami renovasi. Sedangkan gua Belanda sudah dilakukan beberapa kali renovasi. Lalu ada dampak atau fungsinya bangunan tersebut bagi masyarakat sekitar. Gua ini sering dijadikan tempat berwisata edukasi yang dapat masuk melalui gerbang Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda melalui Dago Pagar. Masyarakat sekitar berantusias melestarikan gua Jepang ini meskipun gua Jepang ini tidak ditemukan listrik sama sekali. Untuk para wisatawan yang ingin menuju tempat ini, masyarakat membuat jasa tour sehingga mereka akan memberikan informasi fungsi ruangan yang ada di dalam gua. Terlihat dari beberapa sumber
dari masyarakat sekitar bahwasannya ketika kita ingin ke tempat tersebut harus membayar 25.000 untuk jasa tur. Sehingga hal ini juga memberikan dampak bagi masyarakat sekitar untuk membuka peluang lebih besar untuk membuka lapangan pekerjaan. Lalu ada fungsinya saat ini. Seperti penjelasan tadi, Gua Jepang saat ini dapat dimasuki dan dijadikan sebagai tempat wisata yang penuh pesona karena alam sekitarnya yang sangat indah dan memiliki nilai edukasi terhadap sejarah bangsa Indonesia. Seperti pada gambar di samping, Taman Hutan Raya ini merupakan gerbang Gua Jepang ini menjadi kawasan pelestarian alam yang memiliki tujuan untuk koleksi tumbuhan dan satwa di dalam kawasannya. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman jenis tumbuhan dari keterancaman terhadap kepunahan, apalagi peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia.